warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mulyasari dengan nomor induk mahasiswa 859811716, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 UPBJJ Medan, Universitas Terbuka. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah Praktikum IPA DST Modul 7 mengenai optik KP2 dengan judul Praktikum Lensa Cembung dan Cermin Cekung. Percobaan pertama pada lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada botol plastik, lalu ada air bersih, ada HP untuk senter, ada penggaris, dan juga ada kertas putih untuk sebagai layar. Selamat menyaksikan. Ini aja. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kita masukkan air bersih ke dalam botol hingga terisi penuh. Nampak gitu? Apa nih tadi kelompoknya? Enggak. Aku menengok. Apa lagi? Terus, langkah yang kedua, kita letakkan botolnya secara tegak lurus. Cobaan yang ketiga, kita sorot cahaya senter secara mendatar untuk melewati botolnya. Langkah yang keempat, kita letakkan kertas putih di belakang botol untuk sebagai layar. Gini. Kita amati, kita geser-geser kertasnya maju mundur, untuk kita amati titik fokusnya, maju mundur, maju. Nah, lalu kita amati cahaya pada kertas dan cari posisi di titik cahaya paling kecil dan paling terang. Setelah itu kita ukur jarak dari botol yang paling terang ke titik fokus menggunakan penggaris. Yang pertama kita ukur jaraknya 30 cm. Ini dia titik fokusnya yang paling terang dengan jarak 30 cm. Lalu kita ukur dengan jarak 15 cm. Bisa kita amati titik fokus yang paling terang dengan jarak 15 cm. Lalu yang terakhir kita amati dengan jarak 5 cm. Titik fokusnya nampak? Ini dia titik fokusnya dengan jarak 5 cm. Nah. Kesimpulan bahwa air di dalam botol dapat berfungsi sebagai lensa cembung yang membiaskan dan mengumpulkan cahaya. Cahaya yang melewati botol berisi air akan dibiaskan sehingga berkas cahaya dapat terkonsentrasi pada suatu titik tertentu. Percobaan ini menunjukkan bahwa lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Pada percobaan yang dilakukan tadi, terlihat titik fokus cahaya yang paling terang terdapat pada jarak 5 cm. Sekarang kita akan masuk pada percobaan yang kedua, yaitu cermin cekung. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk percobaan kali ini yaitu yang pertama ada sendok, lalu ada lilin, ada penggaris, dan juga ada kertas putih untuk sebagai layarnya. Selamat menyaksikan. Pertama kita siapkan bahan-bahannya, sendok dengan lilin. Kita gunakan sendoknya di bagian dalam untuk cermin cekung. Setelah itu kita arahkan sendok ke depan lilin sejajar. Yang ketiga kita dekatkan sendoknya ke lilin dan amati bayangan yang terbentuk pada permukaan sendok. Kita dekatkan. Setelah itu yang keempat kita jauhkan sendoknya secara perlahan-lahan. Amati perubahan bayangan yang terjadi pada sendok. Majukan lagi. Sudah perlahan. Selanjutnya yang kelima, untuk mendapatkan bayangan pada layar, kita gunakan kertas putih. Kita gunakan kertas putih. Dekatkan kertas putih ke permukaan sendok. Dikarenakan menggunakan kertas putih tidak ada bayangannya, maka kita gunakan sebagai layarnya untuk mendapatkan bayangan yaitu pintu. Udah, kita geser-geser sendoknya supaya nampak bayangannya.
Terus apa lagi? Lalu kita ukur jarak. Oh, ya. Setelah itu kita ukur jarak dari lilin ke sendok dan sendok ke bayangan, ya kan? Turun. Karena nggak tahu berapa. Yang pertama kita ukur bayangan cermin ke lilin, panjangnya sekitar 10 cm. Setelah itu kita ukur jarak dari sendok ke bayangan. Tadi aku berapa? Coba 8. Dari sendok ke bayangan jaraknya sekitar 28 cm. Ini bayangannya. Dah. Lalu kita catat bayangan yang terbentuk pada sendok, maya tegak dan diperbesar. Nampak? Nampak, Jun? Setelah itu kita catat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Ini sudah dibalik ya. Terakhir kita catat bayangan nyata terbalik diperkecil. Sekarang, Jun. Nongki gini. Sakit anjir. Gini. Selesai. Dah. Baiklah, berakhir sudah praktikum saya terhadap percobaan pada lensa cembung dan cermin cekung. Kesimpulan, pada bagian dalam sendok bersifat seperti cermin cekung yang dapat membentuk bayangan berbeda sesuai jarak benda. Saat lilin didekatkan, bayangan tampak tegak dan diperbesar, sedangkan saat dijauhkan, bayangan menjadi terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa jarak benda mempengaruhi sifat dan ukuran bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.